Cirebon dulunya adalah sebuah kesultanan Islam di Jawa Barat. Letaknya di pantai utara Pulau Jawa yang merupakan perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Pelabuhan Cirebon pada masa lalu merupakan salah satu pusat perdagangan yang ada di pantai utara Jawa. Kapan dan siapa pendiri kerajaan Cirebon? Sampai saat ini, belum ada jawaban yang pasti. Menurut Sulendraningrad berdasarkan Babat Tanah Sunda dan Aceh, pada naskah Carita Purwaka Carubanagari, Cirebon pada awalnya adalah sebuah dukuh kecil. Konon dibangun oleh Ki Gedeng Tapa. Ki Gedeng Tapa dikenal dengan nama Ki Gedeng Jumajan Jati yang merupakan seorang saudagar kaya di pelabuhan Muara Jati. Cirebon lama-kelamaan berkembang menjadi sebuah desa yang ramai dan diberi nama Caruban, dalam bahasa Sunda artinya campuran. Karena di sana bercampur para pendatang dari berbagai macam suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, dan mata pencaharian yang berbeda-beda. Menurut buku sejarah Banten, satu rombongan keluarga Cina mendarat dan menetap di Gresik. Kemudian mereka memeluk agama Islam. Satu di antara mereka bernama Cucu dan lebih dikenal dengan sebutan Arya Sumangsang atau Prabu Anom. Keluarga Cucu memperoleh kedudukan dan kehormatan, tinggal di Kesultanan Demak dan mendapat kepercayaan untuk mendirikan perkampungan di daerah barat. Atas ketekunannya, mereka berhasil membangun perkampungan yang disebut Cirebon. Oleh karena itu, Cirebon selalu menjalin hubungan dengan Demak, terutama hubungan perdagangan. Menurut sumber-sumber Portugis, pendiri kerajaan Cirebon adalah Fatahillah atau Falatehan. Dengan seizin Sultan Demak, ia pergi ke Banten untuk menyebarkan agama Islam di Banten dan daerah sekitarnya. Setelah menetap di Banten, ia kemudian berhasil mendirikan kerajaan Cirebon pada abad ke-16. Fatahillah menikah dengan adik Sultan Trenggono dan diangkat jadi Raja Cirebon. Berdasarkan cerita Caruban, kerajaan Cirebon didirikan oleh Syarif Hidayatullah, salah seorang cucu Raja Pakuan Pajajaran. Ia naik tahta pada tahun 1482. Sekembalinya dari Mekah, sebagai seorang cucu raja, ia diberi hak untuk mengembangkan kekuasaan di Cirebon. Ia mendapat persetujuan dari para wali, terutama Sunan Ampel, untuk menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat. Cirebon pun berkembang dengan pesat sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Syarif Hidayatullah wafat di Cirebon dan dimakamkan di Bukit Gunung Sembung, tidak jauh dari Bukit Gunung Jati. Untuk meneruskan pemerintahannya di Cirebon, Syarif Hidayatullah mengangkat putranya yang bernama Pangeran Pasarean. Sultan inilah yang menurunkan raja-raja Cirebon selanjutnya. Menurut sejarah Cirebon, Syarif Hidayatullah diyakini sebagai pendiri dinasti raja-raja Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten, serta penyebar agama Islam di Banten, Sunda Kelapa, Galuh, Talaga, Luragung, Kuningan, dan Indramayu. Setelah kekuasaan diberikan kepada anaknya Pangeran Pasarean, beliau tetap menjadi ulama.
Meninggal Syarif Hidayatullah, Kesultanan Cirebon melalui perkawinan politik berada di bawah kerajaan Mataram Islam. Melalui politik divide et impera, yaitu politik memecah belah, pada abad ke-17, VOC berhasil memecah Kesultanan Cirebon menjadi dua, yaitu Kerajaan Cirebon Kasepuhan dan Kanoman. Kasepuhan diperintah oleh Sultan Syamsuddin. Kanoman diperintah oleh Sultan Muhammad Badruddin. Dalam perkembangannya, Kanoman pun akhirnya oleh VOC dibagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Cirebon Kanoman dan Kacirebonan. Dengan demikian, di Cirebon pada abad 17 ada 3 kesultanan, yakni Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan. Masing-masing kerajaan tersebut memiliki keraton sebagai pusat pemerintahan. Keraton Kasepuhan dikuasai oleh Pangeran Martawijaya dengan gelar Sultan Sepuh Abil Makarimi Muhammad Samsuddin. Keraton Kanoman dikuasai oleh Sultan Kanoman, Pangeran Kartawijaya dengan gelar Sultan Anom Abil Makarimi Muhammad Badruddin. Keraton Kacirebonan dikuasai oleh Pangeran Wangsakerta sebagai Panembahan Cirebon dengan gelar Pangeran Abdul Kamil Muhammad Nasaruddin atau Panembahan Tohpati. Setelah memecah belah kerajaan Cirebon, VOC semakin ikut campur dalam mengatur Cirebon. Hal tersebut membuat surut peranan dari keraton-keraton Kesultanan Cirebon di wilayah-wilayah kekuasaannya. Pada akhir abad ke-17, Cirebon berhasil dikuasai VOC. Kekuasaan pemerintahan Kesultanan Cirebon secara resmi dihapuskan dengan disahkannya Jeminte Cirebon atau Kota Cirebon yang mencakup luas 1.100 hektar dengan penduduk sekitar 20.000 jiwa. Setelah masa kemerdekaan Indonesia, Kesultanan Cirebon tidak lagi merupakan pusat dari pemerintahan dan pengembangan agama Islam. Meskipun demikian, peninggalannya masih dapat kita lihat, antara lain Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Kacirebonan, Masjid Kasepuhan yang memiliki arsitektur khas masjid kuno di Indonesia, dan upacara sekatenan.